Nah, selanjutnya di sini ada steady state ya. Kalau steady state ini lebih simple istilahnya. Jadi misalkan di sini initial generation-nya ini sama ya, kita random. Misal tadi ini sama, ini berarti di generasi pertama. Dan N-nya sama, misalkan sama ya. Kita inginnya 10 gitu, satu populasi ini. Nah, berarti ada parent selection, dan di sini akan ada mating pool lagi ya. Mating pool, dan ini karena kita butuhnya 10 ya, artinya di sini kita akan buat 10, bukan 10 pasang ya, 5 pasang gitu, 5 pasang parent ya. 5 pasang parent artinya 10 individu. Kita pilihnya gimana? Ya pakai roulette wheel misalkan, atau pakai turnamen ya, sehingga kita dapat 10. Tuh. Dan ini juga akan di crossover, dimutasi ya. Ini berarti nanti menghasilkan offspring gitu kan. Offspringnya berarti ada 10 ya, 1 sampai 10. Nah, offspring ini akan dicek apakah mutasi atau enggak. Kalau mutasi berarti akan dimutasi gitu ya. Dan ini akan dihasilkan offspring juga ya. Kalau nggak mutasi berarti ya langsung di copy. Kalau mutasi berarti dibalik dulu untuk si gennya. Nah, terus di sini ada proses steady state ya. Steady state itu gimana? Berarti dari yang offspring ini ya, dan di generasi sebelumnya, di saat ini kan generasi 1 ya. Berarti di sini akan ada kromosom 10 untuk generasi 1 ya. Ini 1 sampai 10. Terus dari offspringnya ini ya, ini juga 1 sampai 10. Terus ini di sorting ya. Di sorting berarti berdasarkan fitnessnya gitu kan. Ya. Ini sort by fitness. Ya, berarti fitness yang besar itu yang akan ada di atas ya. Sort descending gitu ya. Ini descending. Berarti di sini ada 1 sampai 10 yang udah 1 sampai 20 ya, yang udah di sort. Nah, terus kita akan ambil sebanyak yang ini 10 pertama. Jadinya nanti kita next generation itu akan dapat 10 terbaik dari sini ya, dari sini. Dan ini yang akan maju ke generasi berikutnya. Jadi nanti generasi kedua berarti dapatnya dari sini ya. Dan ini akan terus berulang sampai yang tadi kondisi terminasinya. Nah, ini lebih lengkap ya untuk steady state prosedurnya tadi. Di sini age-based selection berarti ini berdasarkan umur ya. Kalau yang tadi saya jelaskan kan berdasarkan fitnessnya. Nah, kalau berdasarkan umur gimana? Misalkan dari sini, dia di sini hanya bikin 2 anak ya, untuk masing-masing generasi. Kalau tadi kan saya bikinnya sesuai dengan jumlah populasi ya. Jadi kalau tadi itu N-nya 10, berarti saya buat 10 anak. Kalau yang ini, dia bikin 2-2 gitu ya. Nah, jadi di sini, ini adalah fitnessnya, age-nya ini artinya dia sudah bertahan berapa lama gitu, berapa generasi ya. Dari sini kita akan dapat, misal dia kromosomnya hanya sampai 8 gitu. Terus parent selection dapatnya kromosom 5 dan kromosom 2, terus dia akan menghasilkan anak yang ini ya. Nah, ini 7 dan 6. Di sini dia akan menggantikan, karena di sini age base ya, dia akan menggantikan individu atau kromosom yang sudah tua ya. Karena di sini yang masih sama semua, satu semua ya umurnya gitu. Maka ya udah dia gantiin yang kromosom 1 dan kromosom 2 aja, atau dari yang umurnya sama ini bisa kita random ya mana yang akan di replace. Nah, dia bikin lagi gitu, dapat segini, dan dia akan gantiin yang ini ya, karena umurnya paling tua gitu. Di antara yang satu ini nggak keganti karena ya dia masih muda gitu, atau ada yang lebih tua. Di sini juga sama ya. Yang tadi yang baru itu berarti umurnya 1, yang ini tadinya 1 menjadi 2, dan sisanya menjadi 3 gitu. Ini akan dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau fitness base ini yang tadi saya jelaskan ya, berarti dia akan menggantikan yang fitnessnya paling rendah. Dan di sini dia bikinnya per 2 anak ya. Jadi misalkan ini adalah generasi satunya, terus kepilih kromosom orang tua, menghasilkan anak, fitnessnya segini ya. Artinya untuk di generasi 2 kita akan lihat fitness yang rendah yang mana? Yang ini ya, C2 dan C6. Sehingga dia akan digantikan oleh ini.
dia akan melakukan proses ini dilakukan secara terus-menerus ya, sampai tadi tercapai kondisi terminasinya. Kalau yang ini bedanya berarti ini generasi 1 ya, ada parent selection, terus ada 2 parent, dia akan menghasilkan 2 anak. Nah, terus untuk maju ke berikutnya, kita akan lihat dari sini ya, dari sini aja, makanya dia disebutnya lokal, gitu. Dari sini, yang terbaik berapa? Dari fitness yang terbaik dari 4 ini, berarti ini dari parentnya 2, offspringnya 2 ya. Ternyata yang paling baik itu kan yang parent C5 sama anak yang C9 ya, maka ini akan terganti di sini. Ini yang akan terpilih gitu ya. Dia akan menggantikan si C5 ini tetap ya ada di sini. Terus C9 berarti dia akan menggantikan yang C2 gitu ya. Gitu. Ini makanya kenapa disebutnya lokal, karena perbandingan fitnessnya hanya antara orang tua terpilih dan anak-anaknya ya. Seperti itu, ini dilakukan seterusnya, berarti di sini dilakukan parent selection ya. Dapatnya ini, terus dia menghasilkan anak yang ini ya. Kemudian dia akan dibandingkan yang ini aja, berarti yang paling tinggi dari keempat ini adalah yang C11-nya ya, dan C4-nya orang tua ya, ternyata dia masih bertahan dan akan maju ke next generation. Oke, itu proses dari seleksi survivor ya. Nah, kemudian tadi yang ini kita bicarakan juga ya, ada stopping kriteria, karena tadi kan dia akan ngulang terus ya, sampai beberapa generasi, dan ini kan harus ada kondisi berhentinya gitu ya. Yang pertama, ini yang sudah saya jelaskan tadi, jadi ada max generation-nya. Ini bisa di set sendiri ya, misal 100 atau 1000 gitu ya, dan seterusnya. Terus ada time limit ini dari running time gitu ya. Misalkan kalau dia udah seharian running gitu gak selesai-selesai, ya udah kita stop gitu ya. Terus ada fitness plateau-nya dan fitness threshold-nya. Ini dia itu plateau ini yang kalau fitnessnya itu udah, misal ini ya, fitness kan makin gede itu makin bagus, misal gini gitu ya, dan ternyata ini terus ya, mendatar terus gak ada perubahan, maka ini di stop gitu ya. Kalau threshold ini berarti yang tadi kita ingin sampai fitness berapa gitu yang ingin kita capai. Kemudian dari populasi atau generational diversity-nya, jadi kita akan cek untuk diversity dari populasinya itu. Kemudian ini adalah problem-problem yang cocok diselesaikan menggunakan AI. Yang pertama yang kompleks problem seperti tadi, untuk mencari nilai terkecil dari suatu persamaan ya. Kalau persamaannya udah kompleks, kita bisa menggunakan AI. Atau permasalahan yang sulit dipahami gitu, kita nggak bisa membuat rumus matematisnya dari situ gitu ya. Yang ketiga, kita nggak bisa menggunakan metode konvensional ya. Yang keempat, real time, ini karena relatif cepat ya untuk AI ini dibandingkan dengan kalau kita menggunakan metode deterministik. Terus kalau kita nggak tahu solusinya itu yang paling optimalnya itu berapa gitu. Misalkan kita buat brute force ya, dan karena masalahnya kompleks sehingga kalau pakai brute force itu sangat lama gitu. Jadi ini bisa diselesaikan dengan GA. Terus di sini no prior knowledge ya, kita nggak punya aturan-aturan khusus dari problem yang ada ini. Terus yang tadi ya, no mathematical analysis available. Ini bisa karena terlalu kompleks atau nggak ada knowledge-nya tadi itu ya. Atau kita nggak tahu dia itu paling optimalnya berapa. Nah ini yang problem-problem yang biasanya sudah bisa diselesaikan dengan AI ya. Ada traveling salesman problem, ada sources path, ini beda ya dengan TSP. Kalau TSP itu berarti kita akan membuat seperti sirkuit ya, karena dia kembali ke titik awal. Kalau sources path berarti ya misal dari titik A sampai goalnya gitu ya, dan ini ada titik-titik lain di sini, tapi dia hanya berupa path gitu, misalkan gini ya, dan nggak harus balik lagi ke A. Ada knapsack, ini yang sebelumnya ya, cutting stock problem, scheduling, atau optimasi problem yang lain. Ini bisa digabungkan, misalkan kita mau optimasi neural network gitu ya, atau nanti yang akan kita bahas kita mau optimasi dari fuzzy system gitu, itu juga bisa. Nah, ini untuk memilih metode searching apa yang cocok untuk permasalahan kita ya, yang akan digunakan. Pertama, kita harus tahu seberapa besar problem space-nya. Kalau terlalu besar, berarti kita bisa gunakan EA gitu ya. Dan kita harus juga tahu, ini berhubungan dengan branching faktornya ya. Misalnya, kalau pakai state space tree itu kan gini. Ya, nah, branching faktor ini, misal ini percabangannya ada 5 gitu ya, berarti B-nya adalah 5.
Nah, depth solution itu kita hitung ke bawahnya itu ada berapa, itu yang akan menjadi nilai D-nya. Terus prosesor dan memori yang kita punya itu berapa ya? Karena kalau pakai tree ini kan, kalau masalahnya makin besar, maka memorinya itu juga akan semakin besar. Nah, yang keempat ini, apakah problem itu pasti punya yang optimal? Ya, kalau nggak punya, berarti kita bisa gunakan EA. Terus, apakah metode heuristiknya itu bisa diformulasikan atau enggak? Ini berhubungan dengan metode-metode yang ada di dalam heuristik search ya. Misalkan apa? A*star gitu. Ya, ini berarti harus pakai fungsi heuristik. Terus, apakah goalnya itu hanya satu atau lebih? Oke, itu penjelasan tentang algoritma genetika ya, khususnya jika kromosom yang kita gunakan itu biner atau integer. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas jika kromosomnya selain biner ya, untuk algoritma genetika. Oke, saya akhiri. Selamat pagi.